kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu dalam video ibadah singkat sekolah minggu HKBP Desa Teladan. Nah, di sini kita bisa sama-sama bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke guys, sebelum kita memulai ibadah kita angkat satu lagu pujian, Ku Masuki Gerbang. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan pada kami. Engkau selalu menjaga kami dan orang tua kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu melindungi dan memberkati kami dimanapun kami berada. Kami mohon ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar tidak terhalang berkat dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus, kami bersatu di dalam doa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan tita ketiga. Tita ketiga. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian Lingkup Ikut. Ku
Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara dan ditaruh kepada bara itu, maka sembuhlah ia." Sembuhlah itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan terjadi, tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi banyak bayang-bayang itu untuk memajang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia, lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda, jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersuka cita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya.
oleh Tuhan, kita dapat belajar bahwa kita harus selalu berdoa apapun yang terjadi di hidup kita. Karena apa? Karena doa adalah nafas kehidupan setiap manusia. Tuhan adalah juru selamat. Jadi kita meminta kepada Tuhan Yesus untuk selalu diberkati, dijaga, dan ketika kita sakit, kita minta penyembuhan dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk selalu berdoa, tetapi dengan hati yang tulus. Ingat, doa adalah nafas kehidupan bagi orang-orang Kristen. Sekian firman Tuhan untuk minggu ini. Kita berjumpa kembali di firman Tuhan berikutnya. Nah, hari-hari sebelum kita menutup ibadah kita akan selalu pujian Yesus sayang padaku.
buat kita ada yang lebih hebat.